Dengan mungkin saudara juga ya dari aplikasi juga mementingkan organisasi dibandingkan anak dan istri saya sendiri. Lo ayah adik aja ngelancin gitu. Kesatuan bangsa politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama saya Idos di acara Otong. Apa itu Otong? Otong. Di episode kali ini Otong kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu yang berkecimpung di dunia komunitas yang sangat besar di Bandung, komunitas yang sangat besar di Jawa Barat, komunitas otomotif yang banyak kiprahnya di Bandung. Langsung saja nggak berlama-lama ke narsum kita, Bapak Bote Haidar. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dia, aduh Pak Idos terus diangkat dia di acara GMRTL, nama sukses terus. Siap, amin. Bapak Bote Haidar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Idos. Sehat Bapak Bote Haidar? Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Bote Haidar tergabung di PRT Polpolin Racing Team. Itu udah berapa lama Bapak Bote Haidar? Kalau disebut lama belum sih. Paling pas waktu SMP di tahun 2002. Tahun 2002. Berarti udah cukup lama, sekarang udah 2025, hampir 23 tahun ya. Iya. Kan kebetulan sama Pak Idos juga. Iya, beliau juga sama anak Pak Apoy gitu ya. Jangan dibuka. Ini faktanya tidak ada yang disembunyikan. Siap, ini kan Otong ya, obrolan tongkrongan. Ya. Kita santai mengalir gitu kan. Kopi dulu. Oh, kopi silakan Bapak Bote Haidar. Waktu Bapak Bote Haidar masuk Polpolin, itu ada yang ngajak atau kemauan tersendiri dari Bapak Bote Haidar? Pertama, nggak tahu ya, tiba-tiba tertarik dengan ada dua sosok lah yang saya anggap gimana ya, spesial gitu ya, beda dari yang lain. Nah, di samping itu juga ada teman saya Ijar itu jadi basicnya waktu di SMP ngobrol terus ini ya Pak. Iya, SMP ngobrol. Alumni saya. Briges itu kan banyak. Nah, dari situ saya mulai terjun ke dunia jalanan di Polpolin. Nah, untuk masuk ke anggotaan Polpolin, kita berbicara tahun 2022 dulu ya, sebelum ke berbicara sekarang. Kalau untuk masuk ke anggotaan Polpolin, itu ada pengospekan atau enggak? Kalau dulu ada. Karena apa? Karena untuk melatih mental, juga rasa solidaritas kita terhadap teman-teman kita itu emang ada. Oh, dulu ada pengospekan. Bapak Bote juga mengalami waktu pengospekan itu. Ya mengalami. Soalnya ya itu dituntut sebagai apa ya? Ya mungkin bapak itu juga ada kan waktu itu ya. Gitu ya. Jadi dia ospeknya sama kakak-kakak senior. Iya. Oh. Almarhum Berit kan ya. Iya, almarhum Berit. Perjuangan itu kan gimana? Banyak lah. Cuman emang yang bisa mempertahankan organisasi keluarga Pak Apoy itu harus benar-benar dengan hatinya. Jadi tidak ada ajas manfaat, pokoknya mah itu bersih untuk keluarga Pak Apoy segitu. Nah, Oh, jadi Polpolin itu tidak ada ajas manfaat, jangan sampai dipergunakan untuk kepentingan pribadi. nah itu Pak Idos. Oh.
Ya kalau mengenai masalah kepentingan pribadi, mohon maaf ini nggak pas waktu kasus di Banjaran kan sempat viral tuh. Iya. Itu kronologisnya kayak gimana? Mungkin Bapak Bote Haidar bisa dijelaskan. Jadi mungkin kejadian yang merenggut saudara kita dari keluarga besar Papua Indonesia itu bergesekan dengan mungkin saudara juga ya dari Brigis juga. Mungkin itu sudah qadarullah, takdir dari Allah, kita bisa menyangka. Dan dengan adanya kejadian itu jadi banyak hikmahnya juga. Banyak hikmahnya, ya. Jadi ketika kita kalau menurut saya ya beda-beda mempunyai masalah dengan individual, jangan pernah dibawa ke organisasi. Oh ya. Yang pertama itu, yang keduanya saya nggak menghargai ya, hilangkan ego gitunya. Dan kabeh jelema lagi boga kawani. Ya, ya, tapi menghargai begitu. Ya mudah-mudahan almarhum Rizal Khatimah. Amin. Insya Allah beliau orang baik. Jadi ya dari masalah kemarin intinya masalah internal, masalah pribadi jangan pernah disangkut pautkan dengan organisasi. Beda lagi itu soalnya kalau udah bubar sama organisasi ya betul Pak. Iya betul Bapak Bote. Nah ngomong-ngomong ini kan Bapak Bote Haidar itu diangkat sebagai Humas Palpolin. Iya. Ini jabatannya Humas DPP ya? Iya. DPP. Nah kalau boleh tahu itu karena Bapak Bote Haidar menyalonkan diri sebagai humas atau dipilih dari komunitas Palpolin itu tersendiri? Jadi awal mulanya jadi apa ya, terbentuknya Palpolin ini menjadi KIM itu karena tidak kesengajaan. Jadi terdihaja aja gitu. Jadi tiba-tiba ketum saya waktu itu podcast Bapak Oi ya. Pas podcast ketum membicarakan saya jadi humas ya. Kan mungkin kalau humas mah hubungan masyarakat, jadi gua humas ya, hubungan masyarakat, jadi kita harus berbaur kepada masyarakat dengan babinsa dan instansi tempat. Yang pertama itu yang utama 4 pilar ya. Polsek, babinsa, kecamatan, satu lagi sama ya mungkin dari kelurahan yang juga Kodim. Ya itu juga sama Kodim. Oh jadi sebagai Bapak Humas CRCS Otong, sobat-sobat Otong ini mau menampilkan bahwa ya tidak dipungkiri ya dalam tanda kutip banyak sekarang kan LSM atau ormas lagi rame kan ya. Ada seperti di Depok pembakaran mobil polisi, pembakaran itu hanya oknum mungkin ya Pak Bote ya. Karena ini Pak Bote sebagai humas tugasnya mungkin cukup berat ya. Jadi ke masyarakat bahwa Papua Nursing Team ini kita berkhidmat ke masyarakat, bukan untuk meresahkan masyarakat. Jadi mungkin sedikit agak sulit ya, di mana membalikan stigma kita yang dulu buruk pasti ayat tapakna. Tapi mungkin dari Jenderal sendiri lakukanlah kebaikanmu dengan caramu sendiri. Jadi bebas orang berkata apa, yang penting kita dari kehadiran atau di kudu di pamerkan mah gurukan we nya ditutup kok Allah aibna insyaallah kita mah tunjukin aja kebaikan kita. Yang menilai itu mah dan itu jadinya cuma 10 orang atau 10 orang 2 orang mungkin saya nunggu orang gitu. Ya jadi ya tapi ngomong-ngomong selamat buat Palpolin Indonesia. Saya baca dari Google buat CSS Otong, bisa dibuka di Google. Palpolin Indonesia itu tanggal 6 Februari 2023 sudah di SK Kemenkumham sudah ditetapkan sebagai komunitas ya. Dan komunitas dia ke IMI kalau di Jawa Barat itu ketuanya Pak Daniel Mutakin ya, yang di Batu Nunggal. Dan kalau untuk ketua umumnya itu ketua DPR ya, atau yang DPR Pak Bambang.
Nah, kemarin saya lihat dari kebetulan beliau juga Pak Bote Haidar official bermain YouTube ya. Subscribe juga Bote Haidar official bermain YouTube juga. Saya lihat ada ke Kesbang Pol. Apakah ada mau pengalihan dari IMI ke Ormas atau ke LSM atau kayak gimana dari Pak Polin tersendiri? Jadi mungkin sedikit ya tentang Pak Polin akan ada yang ke Kesbang Pol. Yang pertama itu alasan kita adalah agar sumber daya manusia kita khususnya di keluarga Pak Polin itu bisa tercapai lah. Jadi ngurang nganggur, pugu-pugu gitu ya. Iya. Ini tetap. Oh, ini tetap. Ini tetap. Jadi Kesbang Pol itu kan kesatuan bangsa politik. Iya. Itu banyak. Ada yang dari kesenian, ya ada yang dari kebudayaan. Nah kalau kita maksudnya Kesbang Pol ke komunitas motor bukan ormas, jadi beda. Oh, beda. Oh, beda. Beda. Jadi tetap Pak Polin nggak akan masuk LSM atau nggak akan dijadiin LSM atau ormas, nggak akan. Ya itu tergantung dari ketum sendiri. Oh, Misalnya satu komando semua dari ketum. Iya, terima kasih buat Pak Ketua Umum Pak Polin Racing Team, Kang Pera Bedis De Rosadi. Terima kasih karena udah mengizinkan Bapak Humasnya datang ke GMTL Studio. Nah, kalau boleh tahu keuntungan atau suka dan dukanya selama menjadi anggota Pak Polin itu apa buat Bapak Humas tersendiri? Mungkin lebih ke waktu ya. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya. Yang pertama kita itu di organisasi bukan cari kerja, tidak digaji. Kita adalah dorongan dari hati kita sendiri. Banyak sekarang anak-anak yang mungkin mencari jati diri hanya untuk kegayaan, untuk mungkin ya berlindung atau gimana. Nah di Pak Polin inilah saya banyak belajar sama ketum. Di Pak Polin tidak ada senioritas, junioritas, tidak ada kata hierarki, semua sama. Nu aya adi jeung lanceuk gitu. Oh, jadi dari saya ambil tanggapan bahwa di Pak Polin itu tidak memandang ras, suku ataupun agama, semua itu sama, yang penting kita bersaudara. Nah, seperti itu. Selama satu tujuan, kenapa tidak? Selama satu visi dan misi, kenapa tidak bersatu gitu. Jadi untuk kalau ada dari Pak Polin yang ibarat kata dalam tanda kutip meresahkan masyarakat, itu oknum. Ya, bukan dari Pak Polin tersendiri. Bisa dibilang begitu karena di setiap organisasi manapun pasti ada yang namanya peraturan yang tidak boleh dilanggar ya. Ngerokok Pak Humas? Biar lebih santai CSS Otong karena ini kan temanya Otong. Apa itu Otong? Nongkrongan. Jadi kita ngobrolnya ngalir, kita seperti ngobrol ngalir. Nah ngomong-ngomong tadi, ini kan Pak Bote sudah Bapak Bote sebagai humas sudah berumah tangga. Selama berorganisasi, apakah istri istilahnya meridoi atau merestui atau enggak dari selama organisasi? Ini kalau dulu ya. Dulu itu saya lebih memilih mementingkan organisasi dibandingkan anak dan istri saya sendiri. Nggak tahu kenapa, ya mungkin bagi saya banyak teman itu jadi banyak silaturahmi itu bisa menghilangkan stres. Ya. Jadi sampai saya jarang pulang ke rumah. Jadi temenang nanaon, tapi saya mempunyai kepuasan tersendiri. Ya. Karena jadi situlah hidup di jalan mah kumaha deui bener pedosnya. Iya. Jadi banyak kebiasaannya yang didapatkan ya pengalaman. Tadi menuturkeun bener. Ya, betul. Tapi CSS Otong, kalau CSS Otong mengikuti channelnya Bote Haidar, mungkin itu salah satu visi
misi dari Ketua Umum Kang Pera sebagai langsung diinstruksikan ke Bapak Humas. Saya lihat ada apa? Ada bakti sosial ke pesantren-pesantren, ada bakti sosial ini. Apa itu satu visi atau satu misi? Ini Parpol itu seperti ini nih. Kita nggak merasakan masyarakat, bahkan kita berkhidmat kepada masyarakat. Jadi kalau untuk itu kan simpel aja. Mau ya jelema negara saya nanya. Jadi untuk masalah kegiatan seperti itu harus dilakukan. Karena apa? Karena kita itu makhluk sosial ya. Selama kita bisa berbagi, insya Allah. Karena sekarang itu kan ada kabur tuai ya. Iya, tabur tuai. Lamun yang kabur dengan organisasi gampang, pakai alma mater berlewengan itu sudah mencoreng nama baik. Jadi yang balik ke Bapak Ilyas tadi, satu orang daripada meskipun kumaha kita harus mendapatkan keluarga kita. Jadi signifikan mungkin kita diperkecil, dipersempit adanya setelah masuk Kes Bang. bukan sebelumnya Yang oknum itu. bukan Berkhidmat, ke berbagi. ini Ke ini. itu kan pasti ada tata caranya. Ya. 3 kesalahan fatal itu dihapus di ini. Dan sekarang insya Allah itu makanya masuk kes Bangpol itu, jadi kita mungkin orang di ini jadi belum sampai ke pencapaian lah. Iya. Jadi kita masuk kes Bangpol agar mungkin ini kita banyak lah relasi kita gitu banyak. Oh, jadi masuknya ke Kes Bangpol supaya silaturahmi sesama antar organisasi itu banyak. Nah gitu lagi. Jadi ngebuka jalan silaturahmi kan buka jalan rezeki, Ya. persaudaraan, Betul, seperti itu. Nah, kalau secara garis besar Papolin itu kalau di Amerika ya saya baca Ya. boleh baca saya sotong baca di Google itu. Di Amerika itu kan perusahaan go public ya. Ya. Perusahaan go public itu pelumas. Dan itu sponsorship ke ada pembalap wanita pertama Janet Guthrie kalau nggak salah saya namanya. Terus dari Formula One ke Daytona juga sponsorship. Parpolin itu Parpolin di luar. Oh, ya. Lambangnya juga kan Ya. biru merah Ya. kalau nggak salah. Kalau di Indonesia tersendiri kan oranye biru kuning. Nah, kalau di Indonesia apakah kena sponsor dari Amerika untuk pendanaan balap IMI itu atau dari pendanaan dari anak-anak komunitas Papolin tersendiri? Membahas tentang nama atau gimana? Ini sponsor, pendanaan sponsor. Oh. Kan kalau dari Amerika sana perusahaan Papolin itu kan nama sebuah perusahaan. Dia ngesponsorin ke pembalap-pembalap. Nah, kalau dari Papolin sendiri juga dari Indonesia ngesponsorin juga ke pembalap-pembalap yang misalnya ada anggota yang skillnya bagus nih di balap, didorong lah sama Pak Humas gitu. Jadi awalnya kan emang dari dulu mungkin sedikit cerita zaman dahulu, pemirsa juga tahu ya. Ya. Pak Pol itu kan merek oli ya. Jadi kayaknya setiap pertandingan balap Pak Pol ini selalu unggul. Kayak pembina kita, ya pembina saya di Sesepuh, bah motor itu kan sama nama oli. Jadi kan semenjak Pak Pol dilegalkan itu jadi membuka ruang. Cing tong di jalanan mulai balapan mah baru cilaka. Ya. Dan kita tambahkan ruangnya di sini. Aya nu dek budaya mangga sok ka dieu. Jadi kita perdayakan. Jadi apa ya? Mungkin semua ada pasti sama zamannya ya, Pak Yos ya. Jadi di Papua ini kita mencoba komitmen bersama menuju lebih baik, Pak Yos. Oh iya. Jadi di Papolin kalau emang ada anggota yang istilahnya skillnya ada dari balap didukung penuh. Iya.
Dan ada sponsor juga dari Papolin itu kan dibilang tadi pelumas lah ya, itunya pelumas. Tapi kalau di Papolin tidak ada, Papolin itu berdiri sendiri, jadi tidak ada yang mendanai atau apapun, cuman ya itu ketum yang lebih tahu lah. Jadi kita berdiri itu tanpa apa ya, sponsor. Ini nampung aja kupang ada itu ku iya sorangan ya, kalau ada yang dari saudara dari yang membantu pasti ada lah. Ya, investor pasti ada. Ya. Soal untuk kegiatan Ya. Papolin itu tersendiri. Nah, selama ini adakah pembalap yang didanai atau disponsori oleh Papolin Racing Team Indonesia khususnya? Dulu ada, jadi cuman kebanyakannya itu putus di tengah jalan. Mencari sponsor juga nggak semudah mencari namanya, nggak mudah lah mencari, kan sekarang banyak ya. Ya. Contoh banyak sekali mungkin dari bengkel-bengkel yang lain. Yeah. Kan kalau Papolin itu stigmanya mungkin sedikit geng motor. Ya. Tapi kita kan emang dulu kita pembalap motor. Jadi untuk balap-balapan itu masih pakai uang pribadi. Balap-balapan sih. Ya. Pribadi ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan piagam juga. Alhamdulillah. Ada juara 3. Ada juara 5 dan juara ke-1 juga pernah ada. Itu selama Bapak Humas menjabat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita di sini bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Jadi Bapak Humas tugasnya ke masyarakat mengedukasi bahwa Papolin itu tidak meresahkan masyarakat pada intinya, Mas. Ya. Seperti itu. Bahwa Papolin itu berkhidmat untuk masyarakat. Jadi mungkin sudah berubah lah image-nya untuk membangun regenerasi ke dimana anak-anak muda zaman sekarang itu bisa diwadahi di keluarga besar Papolin ini gitu Pak Ido. Ya, jadi kan pada Papolin ya saya baca juga dari ya itu ya kalau berbicara dulu kan ya nggak dipungkiri lah CSS Otongnya sahabat-sahabat Otong Papolin itu terkenal gangster loh. Iya. Terkenalnya gangster tapi di sekarang alhamdulillah juga seperti tadi Bapak Humas bilang sudah diakui ke IMI dan beralih nggak terus-terusan seperti itu, beralih ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Dan untuk support dari Papolin tersendiri sebagai Humas, apakah hanya dari pembalap aja karena bergabung IMI atau ada dari talent-talent yang lain, misalnya talent teater atau talent acting, kesundaan atau kayak gimana? Jadi itu masih jadi program kami ya, karena kan yang masuk Papolin ini tidak semua bisa balap ya. Ya. Jadi untuk memecahkan masalah itu, jadi kita bikin yang suka olahraga boxing mangga ada sana-sananya, yang mau kickboxing mangga terus tuh, yang mau bisa banyak lah. Jadi semua ada di Papolin itu kan ya. Berarti yang pembalap-pembalap junior kita tampilkan. Yang kemarin juga alhamdulillah boxing dan cekek menang juga. Alhamdulillah. Oh, jadi dari Papolin tersendiri ada dibilang Papolin martial art mungkin gitu ya? Ya. Jadi olahraganya itu disupport. Ya, ada Ya. Jadi kayak boxing, kayak kickboxing itu langsung disupport sama Papolin. Iya. Anak-anak Papolin. Jadi contoh kemarin jadi bukan karena sering berlatih, yang penting kemauan. Jadi kemarin ada ceritanya nih, anak SP. Jadi beliau tidak mempunyai singgasana, tidak berlatih dengan orang-orang yang ya mungkin coach-coach yang Profesional. Tapi karena kemauan,
dan juga mungkin ambisi juga semangatnya tinggi, alhamdulillah bisa menang juara satu waktu di BTP. Alhamdulillah. Nah, CS Otong, sobat Otong, udah dijelaskan ya, tidak semua istilahnya, tidak semua komunitas atau semua LSM atau tidak semua ormas itu citranya buruk, karena di Indonesia tersendiri ketika ada oknum satu yang jelek, tidak dipungkiri ya, Pak Bote, oknum satu yang jelek atau LSM satu yang jelek atau ormas satu yang jelek, di generalisir semua itu jelek di mata masyarakat. Nah, mudah-mudahan sahabat Otong di sini ada yang di sini udah ada penjelasan bahwa Popolin tersendiri tidak hanya semua bisa ke balap, tapi dia juga mensupport ke talent-talent olahraga, ke talent-talent yang lain. Nah, untuk talent untuk jangka panjang ke depan sebagai humas, ada agenda apa supaya masyarakat itu lebih yakin bahwa Popolin itu ya inilah Popolin, kita ngebantu masyarakat. Jadi kita poin yang pertama kembali ke diri kita masing-masing ya. ya. Yang pertama itu kan 4 pilar ya, yang tadi Ya, kita itu tidak, kalau sudah apalagi masuk ke Bangpol ya, kesatuan bangsa politik itu yang 4 itu kita harus menjaga silaturahmi dengan baik. Karena apa? Karena ya mungkin kita sudah reka, kita sudah masuk ke Bangpol. Iya. Beda sama IMI. Kalau IMI itu kan cukup sudah legal aja menjadi IMI udah. Tapi kalau Bangpol kita harus berusaha dengan berkenal dengan polsek, Iya. ya. Terus kayak kecamatan, kelurahan itu kan jadi ya itulah. Apakah mau Bangpol, apakah mau Popolin ada pergerakan ke politik? Yang namanya Bangpol itu kan sudah jelas ya Pak Edos. Iya. Kesatuan bangsa politik itu ya kita terjun karena apa? Karena kita mungkin dari ketum juga, dari sekjen dan juga OKK setuju di mana kita akan menciptakan para sumber daya manusia yang bisa diikutkan untuk pekerjaan. Oh, iya. Jadi ya kayak bodyguard Iya, ya, iya. atau apapun itu ya kita masih dalam progres insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan selama itu. Jadi, dan selama ke Bangpol, sekarang kan udah kemarin saya lihat juga Bapak Bote Haidar itu koordinasi ke Polsek Soreang ya kalau nggak salah ya, saya lihat dari itu ke Polsek Soreang. Nah, Bapak Bote Haidar itu kan sebagai humas. Ya. Setiap Popolin udah ada DPC-nya kan? Baru Pak, insya Allah. Oh, baru. Jadi setelah kita mungkin masuk ke Bangpol nanti pasti ada ya sedikit perubahan dari Pak Polin ya gitu. Nah, kalau sebagai DPP humas DPP, katakanlah Popolin ada juga kan, saya pernah lihat juga ada di Ciamis. Iya. Popolin. Di sana juga ada humasnya kan pasti. Ada. Nah, ketika misalnya ada permasalahan, entah itu oknum atau apa, tidak terselesaikan, apa Bapak boleh juga terbang ke sana, ke Ciamis untuk menyelesaikan masalah? Insya Allah. Jadi buat keluarga besar Papua Indonesia dimanapun berada, jadi ibaratnya tong boro benar salah pakai dibela Pak. Jadi karena kita ini keluarga beda, Papua itu beda dengan organisasi lainnya, maaf. Kalau ketum suka jadi emang ikatan batin percuma nya ayeuna contoh 5 jelema ieu nu digebugan hiji nu lain kabur solidaritas teh. Nah, makanya di Papol itu ngajeblak dilarang berpolitik kepada saudara sendiri gitu. Maksudnya dilarang berpolitik kepada saudara sendiri itu maksudnya kayak gimana? Ya siga nipu atuh ya. Oh. Berpolitik kan awalnya politik uang. Oh, jadi istilahnya jangan sampai memeras saudara sendiri. Ya, itu bahasa halusnya bahasa kasar jangan berpolitik lah. Ya, bahasa halusnya mah jangan politik, kalau bahasa kasar mah entah ngamanfaatkeun anggota sorangan. Jadi aja manfaat. Aja semanfaat.
Jadi kalau selama di Paupolin udah masuk kemarin kalau nggak salah udah rakornas ya Paupolin ya. Iya, alhamdulillah. Boleh bisa dibocorkan ke CS Otong atau sobat-sobat Otong visi dan misi rakornas itu apa? Poin-poinnya. Jadi dengan adanya Rakornas ya itu rapat Korwil nasional itu untuk agar semua para korwil ataupun dengan ketua-ketua ataupun jajarannya itu kalau ada keluhan ya, kalau ada misalnya ide-ide gagasan bisa langsung ke pusat tampung. Nah, dengan adanya rapat ini kan jadi yang juga silaturahmi, baik lagi ke silaturahmi yang hasilnya tidak kenal jadi kenal, yang hasilnya dekat jadi dekat. Itulah arti keluarga dari Paupolin itu sendiri mungkin kayak gitu. Ya karena Paupolin juga CSS Otong dibentuk awal mulanya itu kan hanya komunitas yang satu kesukaan otomotif, terus landasannya landasannya itu persaudaraan, tali silaturahmi. Mungkin sampai sekarang dasarnya itu mungkin ya. Iya. Dasarnya terus itu. Terus dikembangkan lagi. Dan untuk Bapak Bote Haidar buat CSS Otong bisa di subscribe juga ya di ini channel YouTube-nya Bapak Bote Haidar Official. Bote Haidar Official. Jadi di subscribe guys, nah gratis atau kalau mau area iklan no lewat jangan di skip nya bising ningali banget iya kumaha kalau tinggal cuman gitu jadi kita sering mendukung lah insyaallah buat game RTL juga semakin maju. Jadi saya salut ini kan kalau game RTL itu banyak kan ya sedangkan saya sendiri lebih salut sendiri CS Otong single fighter. ya kita mau kemana-mana itu kalau nggak ada dana kan udah mungkin untuk CSS Otong kan dari fenomena yang tadi dijelaskan dari awal ya Pak Bote soal banyak oknum entah itu dari LSM atau komunitas yang lain atau ya istilahnya klub-klub lain. Mungkin ada pesan-pesan ke ke teman-teman CS Otong. Jadi jangan sampai digeneralisir atau kayak gimana, terserah Pak Bote mau ke CS Otong. Jadi kata-katanya mungkin dari saya pribadi, selama orang meskipun berbeda benar atau gimana, selama orang itu bisa menghargai kita ya, ibaratnya minyak yang cair mau diizinkan mau bisa ngehiji tapi kita bisa berdampingan. Nah, jadi keluarga Paupolin itu welcome, apalagi ketum kita ya jadi di Apera di situ welcome orangnya. Jadi ya silakan yang mau silaturahmi mangga mungkin ya Mabes terbuka lebar untuk siapa saja yang silaturahmi atau tanya-tanya itu Pak itu. Mabesnya di mana bisa disebutkan? Jadi biasanya di Seke Mandung di kalau dari arah Aksi Jambe ke atas di Caraka itu apa itu? Berapa sana? Di Caraka ini di Caraka Jambe Madura gimana? Ya mungkin dari saya sebagai host dari tadi Pak Bote ambil bahwa kalau meskipun kita beda bendera istilahnya, kalau dari Paupolin tersendiri oranye, biru, kuning. Kalau dari ormas yang lain misalnya dari Briges tersendiri biru, kuning, atau dari ormas yang lain atau LSM yang lain atau komunitas-komunitas yang lain. Tapi kita harus ingat kita itu satu benderanya apa? Merah putih. Iya. Indonesia kita. I love you NKRI harga mati. NKRI harga mati. Jadi jangan sampai kita ke kotak-kotak oleh bendera kita. Selama tadi seperti Pak Humas bilang, selama kita saling menghargai, insya Allah itu juga menghargai kita. Iya. Dan kita tujuan dari Paupolin tadi udah dijelaskan, tujuan Paupolin itu pengen mengurangi pengangguran dari anggota,
mensupport dari olahraga dan tidak mensupport juga dari balapnya. Jadi untuk yang sedang rame di masyarakat sekarang, CS Otong, itu hanya oknum kali ya, Pak Bote ya. Itu oknum. Kita itu kan satu negara lah, satu bendera merah putih. Jangan sampai diadu domba. Nah, gitu. Jangan sampai diadu domba sama orang yang punya kepentingan Sendiri. tersendiri. Jadi untuk CS Otong, untuk sahabat-sahabat Otong, biar jadi saudara, baik itu saudara Paupolin ataupun saudara CS Otong, jangan lupa tekan tombol merahnya, Nah, subscribe. Mau ruginya? mau Mau rugi gratis nge-subscribe, Pak. Jadi saya doakan yang sudah mensubscribe YouTube saya, YouTube Game RTL, sing sehat, sing selamat bagi dunia akhirat. Amin. Amin. Untuk CS Otong pada episode kali ini ke Bapak Humas terima kasih juga episode hari ini bisa menyempatkan waktu dengan kesibukan Bapak Humas. CS Otong tadi udah diituin kan, jangan lupa ya mensubscribe channel Bote Haidar dan mensubscribe juga ke GMTRL Studio. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan yang belum mensubscribe, tolong subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.